pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Wais Octavia di podcast Skrip. Pada kali ini kita akan membahas mengenai seputar kebekaan dan tentunya ada kuis spesialnya dari guru BK terfavorit di salah satu SMA di Kota Kudus. Siapa dia? Pasti para pemirsa sudah penasaran ya. Langsung saja kita panggilkan Ibu Yeni Hidayah. Silakan masuk, Bu. Halo Mbak Lois. Halo, selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Lois sendiri gimana? Alhamdulillah. Ibu sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast kami. Nah, ini nanti bisa sambil diminum ya Bu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi pemirsa, Bu Yeni Hidayah ini salah satu guru terfavorit di SMA yang ada di Kota Kudus. Nah, beliau ini sangat menginspiratif ya untuk kita semua, terutama untuk para calon konselor, untuk mahasiswa dan mahasiswi jurusan BK. Jadi beliau ini mempunyai sangat aktif di media sosial. Salah satunya ada YouTube dan ada satu lagi kayaknya di Instagram. Nah, di sini saya tuh sering melihat postingan-postingan Ibu di Instagram ya, itu mengenai pengembangan media BK dan penerapannya di siswanya Ibu. Dan itu tuh sangat kreatif sekali Bu. Dan di sini yang ingin saya gali lebih dalam yaitu mengenai pengaplikasian medianya. Itu Ibu setiap kali mengajar itu selalu mengganti medianya atau setiap bulan sekali atau setiap semester sekali? Di BK kan ada beberapa kebutuhan siswa ya Mbak. Jadi itu saya setiap hari itu sesuaikan apa yang dibutuhkan siswa saya, lalu saya padankan dengan media yang akan digunakan. Oke, baik Ibu. Jadi mengenai media yang Ibu aplikasikan ke siswa itu menurut kebutuhan siswa ya Bu. Nah, oke, pada session kali ini kita akan mengulik tentang media yang pernah Ibu pakai. Tapi khusus hari ini itu mengenai media dukungan sistem Bu. Nah, jadi menurut Ibu, media dukungan sistem itu seperti apa sih Bu? Jadi ini yang dibahas dukungan sistem ya Mbak. Yeah. Dukungan sistem itu merupakan salah satu layanan BK komprehensif, di mana layanan ini tuh untuk mengembangkan kompetensi, kemampuan, dan juga pengetahuan untuk guru BK. Nah, dengan adanya layanan dukungan sistem ini, guru BK jadi semakin berkembang Mbak, jadi tidak stagnan di situ saja. Itu lulusan BK tahun 2015. Dengan adanya layanan dukungan sistem ini, jadi bisa mengikuti seminar, berbagai webinar, dan juga pelatihan. Nah, tujuannya itu untuk menambah wawasan dan juga memunculkan ide-ide untuk guru BK dalam dunia kebekaan ini. Gitu. Jadi dukungan sistem ini termasuk dalam layanan komprehensif ya Bu, dan bermanfaat tentunya untuk pengembangan kompetensi para guru BK. Biasanya nih Bu, kalau di SMA para guru BK itu untuk mengembangkan kompetensinya itu menggunakan media apa sih? Di SMA saya mengajar Mbak. Alhamdulillahnya itu ada pembiayaan untuk kita bisa mengikuti seminar, walaupun itu di luar kota, kita mendapatkan izin untuk mengikutinya. Nah, di dalam kegiatan seminar dan pelatihan tersebut ada media yang digunakan oleh narasumbernya. Biasanya itu media yang digunakan PPT, auditori visual, dan juga biasanya menampilkan film tentang permasalahan BK. Lalu kemudian kita menganalisis bersama-sama. Nah, di lain sisi yang pelatihan juga begitu Mbak, menggunakan media. Biasanya media yang digunakan itu buku dan pensil. Produktif sekali ya Bu. Sepertinya seru dan tentunya akan menambah wawasan bagi para guru BK. Nah, selain itu nih Bu, media apa yang bisa dipakai atau biasa Ibu pakai selain yang sudah Ibu sebutkan? Wah, tentu ada Mbak, banyak sekali malah. Seperti ini ya. Dari kita itu juga perlu membaca buku untuk menambah wawasan yang tidak kita dapat di keseharian. Dari kita khususnya Ibu sendiri sih, Ibu juga menggunakan media artikel, buku ataupun jurnal-jurnal yang mendukung kompetensi BK, seperti
cara menangani siswa yang bermasalah, cara memotivasi siswa menjelang ujian, dan masih banyak lagi. Oke, tadi ada banyak ya Bu, ada mulai dari buku, ya emang benar. Kita itu sebagai, apalagi guru BK itu wajib banget menambah wawasan melalui buku-buku yang kita baca. Itu akan menambah pengetahuan kita. Selain itu Bu, biasanya kan ada yang melalui elektronik ya, seperti YouTube. Itu Ibu pernah menggunakannya atau? Jadi kita para guru itu juga biasanya menonton YouTube, Mbak. Tentunya di ranah yang kepekaan ya, Mbak. Iya. Seperti kayak ini, podcast seperti ini, mencari berita-berita yang terkini atau yang lagi tren, itu kan bisa menambah ide untuk memberikan layanan kepada siswa. Oh iya, benar sekali ya Bu. Siapa tahu ada yang mau meneliti tentang podcast kami, podcast kita ya. Oke, jadi banyak juga ya Bu untuk dukungan sistem ini. Nah, beberapa tahun lalu itu ada wabah itu COVID-19. Nah, tentu kan itu menjadi dampak bagi seminar atau pelatihan secara offline. Nah, waktu COVID itu Ibu bagaimana untuk mengikuti seminar-seminar? Waktu COVID kemarin ya, Mbak. Iya. Itu kan kita tidak boleh untuk tatap muka ya. Jadi dukungan sistem tetap berjalan kok. Kita membuat inovasi dengan melakukan webinar menggunakan media Zoom secara online. Jadi media layanan dukungan sistem ini tetap berjalan menggunakan media Zoom. Jadi tidak menjadi permasalahan yang sangat besar ya Bu. Tetap ada inovasi baru melalui Zoom maupun web online. Nah, jadi sepertinya waktu kita sudah sangat overload Bu, tapi pembahasan kita sebenarnya masih banyak banget yang harus digali. Semoga pembahasan kita ini dapat berlanjut ke pembahasan yang berikutnya ya Bu. Susah sekali nih bisa bertemu sama Ibu dan berbincang-bincang begini. Terima kasih banyak ya Bu atas pengetahuan-pengetahuan yang Ibu sampaikan dan Ibu bagi pada podcast kali ini. Ya, sama-sama Mbak Rois. Baik, terima kasih pemirsa yang masih stay untuk menonton podcast kita pada kali ini. Kita akhiri perjumpaan kita. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa follow Instagram maupun YouTube dari Ibu Yeni Hidayah. Dan jangan lupa pula follow Instagram dan akun podcast kita pada kesempatan kali ini agar tidak ketinggalan mengenai update-update terbaru dari podcast Grid ini. Terima kasih pemirsa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari podcast kami. Sampai jumpa.